Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II yang dinilai akan dapat memberikan kontribusi dalam proses transisi menuju pemerintahan baru nanti dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama seluruh kebijakan perekonomiannya. Saya akan tanya ke Mas Riza, tadi juga sempat disinggung sedikit oleh Mas Fitra. Ibaratnya kalau anak magang ya, itu kan biasanya akan dipilih untuk nanti mengisi posisi yang sudah istilahnya dia sudah pernah, jadinya dia tidak perlu diajarin lagi begitu. Nah, apakah ini nanti juga akan terjadi terhadap Mas Tommy akan jadi disiapkan menjadi Menteri Keuangan, Mas Riza? Iya, saya tidak ingin mendahului ya. Saya kira posisi yang sekarang adalah wamen dan saya kira baik seperti disampaikan Mas Faisal, betul penunjukan Mas Tommy itu tidak ada gejolak pasar di publik, sekalipun yang bersangkutan adalah bendahara, orang partai, orang dekat, bahkan keponakan tidak bergejolak. Kenapa? Karena yang pertama adalah yang bersangkutan ini kan pembawaannya memang kalem, tenang, baik, santun ya, responsif juga. Kedua, yang bersangkutan memang juga memiliki pendidikan yang mumpuni ya, memang kebetulan sekolah di Amerika. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan juga anak dari seorang mantan gubernur BI, ayahnya adalah Pak Sudrajat Djiwandono. Jadi saya kira banyak hal ya yang membantu proses transisi ini menjadi baik gitu loh. Oke, tapi menurut Anda secara rekam jejak yang Anda sebutkan tadi memang sebenarnya artinya layak begitu ya? Kalau nanti menjadi ternyata diberikan amanah untuk menjadi Menteri Keuangan, Mas Riza? Ya, tadi saya bilang saya tidak ingin berlebihan sampai sejauh ini penunjukan Pak Prabowo bagi yang bersangkutan kan sebagai wamen ya, bukan sebagai menteri ya. Nah, nanti kita lihat Pak Prabowo itu punya kriteria apa untuk jabatan sebagai menteri itu ya. Oke, masih harus menunggu dulu ya untuk membuktikan ya. Ya. Oke, baik, Mas Fitra. Kalau kita lihat ini kan alokasi sekarang kita berbicara anggaran soal makan bergizi gratis yang tentunya itu menjadi salah satu program utama dari Pak Prabowo yang nanti diharapkan akan dilanjutkan pada saat pemerintahannya dimulai begitu. Alokasinya itu adalah 71 triliun rupiah. Nah, ini Mas Tommy nanti kan akan ditugaskan terlibat dalam penyusunan RAPBN tahun 2025. Apakah ini artinya angka ini bisa saja berubah dengan adanya Mas Tommy sebagai Wakil Menteri Keuangan II ini? Saya rasa untuk dalam waktu singkat agak sulit ya untuk dilakukan perubahan, kecuali nanti biasanya ada slot untuk APBN perubahan ya, nanti setelah bulan Oktober mungkin bisa disesuaikan lagi gitu. Tapi biar bagaimanapun sebagaimana tadi disampaikan Pak Pratik bahwa Mas Tommy ini memang untuk mengawal nanti tahun 2020 ini. Karena tahun 2025 itu tekanannya berat Mas Iqbal, terutama dari sisi fiskal. Kalau kita melihat tahun depan itu ada defisit potensi 2,8%, ya 71 triliun itu menurut prognosis saya itu bisa berubah menjadi 100 triliun. Sehingga beban defisit tahun depan itu bisa antara 700 sampai 750 triliun. Jadi antara 2,8 sampai 2,9% dari APBN. Nah, oleh karenanya sebenarnya kalau dari sisi spending kan kita udah ngerti nih, ada makan siang gratis, ada nanti porsi dari IKN dan seterusnya. Yang belum jelas itu adalah porsi penerimaannya. Nah, ini mungkin yang bisa nanti dijelaskan oleh Mas Tommy. Beberapa kali saya sampaikan bahwa porsi penerimaan ini sangat penting untuk menjaga APBN ketahanan fiskal di tahun depan. Jadi misalnya, Mas, kan ini menjadi programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran juga, bahwa ada potensi peningkatan tax ratio. Nah, memang betul berdasarkan hitung-hitungan saya bahwa 0,5% saja per tahun tax ratio itu naik, itu bisa mencapai 100 sampai 120 triliun potensi penerimaan. Bukan dinaikkan pajaknya ya, tetapi basis pengumpulannya di gitu. Nah, itu sebenarnya bisa lebih dari sekedar mengkompensasi defisit di tahun depan dan bahkan bisa dimoderasi. Karena begini, Mas Tommy, yang menjadi kekhawatiran para investor, terutama investor asing terkait dengan kita ke depan adalah karena rentang defisit terlalu besar, maka potensi pembiayaannya juga besar. Ketika pembiayaan besar, maka itu akan mendepres bond market. Ketika bond market kita terdepresi, yang terjadi adalah ya rupiahnya kan akan menjadi relatif lebih lemah. Nah, itu yang kemarin menjadi permasalahan selama 2-3 bulan terakhir. Makanya saya bilang
Ya ini sebenarnya kalau bisa dari bulan-bulan yang lalu harusnya sudah ada figur yang otoritatif seperti ini yang bisa menjelaskan Oke. rencana-rencana penerimaan dan juga pengeluaran ke depan, Mas Jadi Iqbal. sebenarnya bisa lebih awal begitu ya untuk memetakan permasalahan tersebut untuk dicarikan solusinya. Nah, salah satunya mungkin dengan cara menggenjot penerimaan dengan meningkatkan potensi tax ratio itu tadi ya. Mas Fitra, kalau kita berbicara soal target ya pertumbuhan ekonomi. Waktu itu Pak Prabowo di Qatar pernah bilang ingin menaikkan target pertumbuhan menjadi 8%. Nah, ini apakah nanti bisa digenjot, istilahnya saya membayangkan naik dari sekarang kan 5%, nanti untuk menjadi 8% itu kan agak susah ya. Nah, apakah itu bisa ditunjukkan dari kontribusi Mas Tommy ini sebagai Wamen KU2? Ya, sebenarnya sulit Mas untuk sampai 8% ya, karena dalam 10 tahun terakhir kita ini exclude pandemi, average yearly growth-nya cuma 5,07%. Itu sudah bangun infrastruktur macam-macam. Nah, artinya untuk menggesa sampai 6% saja sebenarnya itu relatif sulit. Tetapi sebenarnya bisa saja, tapi harus ada tahapannya. Karena kalau digesa sampai 8%, itu bisa memicu economic overheating. Economic overheating artinya nanti indikator-indikator ekonomi seperti misal rupiah itu bisa 20.000, inflasi bisa di atas 10%, ya defisit kita harus kemudian bisa meningkat di atas bridge 3%, debt to GDP ratio juga meningkat. Itu konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung kalau tergesa-gesa. Tetapi ya kuncinya di sini kalau kita membangunnya tahap demi tahap, menegaskan pilar-pilar atau fondasi untuk pertumbuhan itu saya rasa bisa. Pilar apa saja sih? Infrastruktur kan kita sudah punya nih. Yang kedua dan yang ketiga adalah pilar sumber daya manusia, itu jangka menengah panjang, dan juga pilar institusi. Ya, jadi kenapa ICOR kita tinggi? Karena inefisien. Inefisiensi itu terjadi karena apa? Karena korupsi. Nah, ini yang kemudian harus kita benahi nih tahap demi tahap. Jadi ada Berkelindan di situ ya dengan permasalahan itu ya. Basis. Betul, betul. Baik, Mas Riza terakhir, ini kan berarti kan salah satu kader Gerindra ya, mau tidak bisa dilepaskan dari atribut itu. Jadi apa harapannya terhadap Mas Tommy ini nanti dalam mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Keuangan 2? Itu tuh harapan kami dan kita semua adalah masuknya Mas Tommy di kabinet sebagai wamen bisa ikut membantu ya. Yang pertama proses transisi keuangan dari Kementerian Pak Jokowi ke Kementerian Pak Prabowo ya. Memastikan bahwa semua ya program-program janji kampanye Pak Prabowo ya dapat terlaksana dengan pembiayaan yang baik ya dari pemerintah, dari negara, dan tentu yang ketiga juga kita harapkan mendapat respon publik yang baik ya, seperti sampaikan Mas Fitra Faisal tadi. Penting sekali ada figur di kabinet yang dirasakan oleh publik adalah mewakili presiden yang dimana bisa ikut membantu memastikan semua program terlaksana dengan pasti, dengan baik, untuk memastikan publik supaya tenang, pasar supaya nyaman, kemudian juga hadirnya Pak Mas Tommy di Kementerian Keuangan bisa ikut membantu Menteri Keuangan sendiri, yaitu Bu Sri Mulyani sekarang yang masih menjabat Menteri Keuangan. Kita tahu biasanya di masa-masa transisi sangat publik terjadi gejolak. Alhamdulillah sosok yang baik, yang tenang, yang cerdas seperti Mas Tommy ikut membantu pasar dengan baik. Itu harapannya. Jadi proses transisi atau sinkronisasi itu harus berjalan smooth. Dan kita juga harus mengakhiri dialog kita dengan smooth tentunya. Terima kasih Mas Fitra, Mas Riza, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.